kita umpama nggak diberi kejeniusan, kecerdasan, minimal kita ini diberi adab yang baik, akhlak, tata krama. Jadi orang itu kalau diberi Allah Subhanahu wa ta'ala adab yang baik, bersyukur. Kalau nggak diberi, naudzubillah, musibah. Adab itu penting, hadirin. Adab dengan orang yang lebih tua diajarkan oleh Nabi, adab dengan Nabi diajarkan oleh Allah, adab dengan para ulama diajarkan oleh Nabi. Loh, iya, jangan main-main. Kita nggak adab sama Rasulullah, itu bahaya. Quran ngajarin, jangan kau panggil Nabi Muhammad sebagaimana kau panggil orang-orang di antara kalian. Adab. Jangan kau mengeraskan suaramu di hadapan Rasul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi fatahbitu a'malukum. Tahu nggak apa dampaknya kalau kau mengeraskan suara di hadapan Rasulullah? Di Quran Allah mengatakan, amal-amalmu yang sebanyak itu semua akan dimusnahkan oleh Allah. Karena apa? Nggak adab. Makanya kita ini kalau punya anak, keluarkan duit sebanyak apapun nggak apa-apa agar anak kita beradab. Percuma kalau cuma berilmu nggak punya adab. Makanya katanya ulama mengatakan, man fatahul ilma lam yafudhul adab, wa man fatahul ilma lam yafudhul mihrab, wa man fatahul mihrab lam yafudhul adab. Ya. Orang kalau nggak punya ilmu, minimal ahli ibadah. Kalau masih bukan ahli ibadah, minimal orang punya adab. Minimal sudah itu. Jadilah orang yang berilmu, alim. Nggak bisa, ya wis sing ahli ibadah. Gak iso, ya wis sing duwe sopan santun. Gak iso, dudu wong kon. Ya. Bukan orang muslim, bukan orang mukmin. Kamu ini sudah ilmu enggak, ahli ibadah enggak, gak duwe akhlak sopo, menungso kalone. Ya. Makanya itu penting. Adabun saleh itu khairu ma yu'tal abdu, paling sebaik-baiknya. Jadi kalau kita itu diajarkan oleh Nabi bagaimana beradab. Pertama adab itu sama Allah, kedua adab sama Nabi, ketiga adab dengan khulafanya, pewarisnya Nabi, dengan para ulama, ketiga adab dengan orang lebih tua. Ya. Katanya Nabi SAW apa? Adab sama orang lebih tua. Beliau mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kibarona. Bukan golonganku orang yang tidak beradab dengan orang yang lebih tua. Ya. Dalam hadis yang lain, min ijlalillah atau min ikramillah ikram dzi syaibatil muslim. Daripada bentuk memuliakan Allah, memuliakan orang yang lebih tua. Yang adab sama orang tua, yang ini diajarkan semua sama anak. Adab anak kepada ibu, adab anak kepada bapak. Adab seorang anak dengan kakaknya, adab dengan teman, bahkan sampai adab dengan musuh. Ini tidak ada, ini hadirin, agama yang mengajarkan adab sedetail agama kita Islam nggak ada. Sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diajari adab. Ya. Agama mana yang mengajarkan masuk tempat ibadah masuknya kanan, keluar kiri? Endi? Tidak ada. Kita diajarkan masuk kanan, keluar kiri. Doanya diajarkan. Ya. Pakai baju itu loh.
kanan dulu kemudian kiri, baca bismillah. Adab detail. Sampai di dalam kamar mandi pun mau qadhaul hajah, BAB atau buang air kecil, diajarkan sama Nabi, jangan berdiri, duduk, istinja yang bersih, pakai kopiah. Nabi SAW menganjurkan kepada kita masuk kamar mandi pakai kopiah, pakai sendal. Ini adab. Ya, baru kemudian ulama menjelaskan hikmah di balik tasyri' ini. Kenapa sih kok kita itu masuk kamar mandi kok pakai kopiah, pakai sendal? Ya. Baru dikatakan oleh ulama bahwa tempatnya jin itu kamar mandi karena kotor. Dan masuknya jin ke tubuh manusia itu lewat kepala dan lewat kaki. Lewat kepala dan lewat kaki. Saya punya teman ketemu dukun. Ya, katanya dukunnya bahwa ngirim barang-barang ke orang yang mau disihir itu ya lewat kepala, lewat kaki. Tempat masuknya jin. Makanya sampai lihat orang kalau dikeluarkan jin di ruqyah itu teriak-teriak, mesti keluarnya lewat kepala dan lewat kaki, dua itu. Karena di situ lewat masuknya. Ini adab. Masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Adab ini disampaikan oleh Nabi dengan sedetil-detilnya. Makanya itu adab ini pemberian Allah yang baik. Kalau orang tidak punya adab, kata ulama kita, man laisa lahu adab fahuwa dub. Orang kalau hidupnya tanpa berpegangan dengan adab, maka dia itu dub. Dub itu apa? Beruang. Beruang itu lah gede awake tapi haho. Ya. Sampai delok beruang haho. Jadi orang yang tidak punya adab ya haho kayak dub. Nah kita mengaku maju tapi adab kita buang. Kayak apa? Niru orang-orang bule. Orang bule itu nggak punya agama, hadirin. Kebanyakan mereka ateis. Mereka mau hidup terserah. Ya. Pakai baju mau telanjang mau apa? Ya serahnya dia. Yang penting nggak ganggu orang. Ya, akhirnya kehidupan seperti itu tanpa adab itu apa enaknya? Nggak ada menghargai orang tua, nggak ada bakti. Di negara barat anak ditempeleng orang tua mlebu penjara orang tua nih. Ya. Anak dipukul orang tuanya 17 tahun boleh mau zina mau apa dan sampai jangan ngelarang mlebu penjara. Mau minum khamr mau apa sampai marah dia panggil polisi sampai ditangkap. Yes. Ya kita syukur sama Allah. Ya, negeri kita ini asasnya pun adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negeri ini kan mestinya harus punya adab, pejabatnya punya adab, ulamanya punya adab, rakyatnya punya adab. Ya, kalau korupsi nggak beradab, jual beli agama nggak beradab.